Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan buat kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami, Engkau juga yang memberkati hamba-hamba-Mu, bahkan setiap para pelayan-Mu Tuhan, yang mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah hari ini Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati dan Tuhan urapi Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya itu Tuhan boleh berasal dari kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami yang mendengar Tuhan, yang beribadah baik di rumah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib lagi. Kenal Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku.
You're so good, God. You're so good, God. You're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Into this life brings suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Oh God, God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. Yes, you are good, Lord. God, you're so good. You're so good to me. Sing again, God, you're so good. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. Oh, God, you are. God, you're so good. You're so good to me. Oh, we worship you, Lord. Barabashikirabaso. We gonna worship you, Lord. Oh, haleluya. Kami tinggikan namamu, Tuhan. Kami masyurkan namamu, Tuhan. Hosana, Hosana bagimu, Yesus. Oh, haleluya. Kami tinggikan, kami
to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I gave you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness, Lord, your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Kau setialah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness. Sing on all my life, oh, all my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Mari sebelumnya kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kembali kehadirat-Mu Tuhan. Buat setiap berkat-berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini sebentar kami ingin membawa persembahan kami Tuhan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan hati kami, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh memberi yang terbaik, membawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kerajaan-Mu boleh ditegakkan di bumi ini dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita semua untuk berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas berkat anugerah Tuhan, sehingga pada hari Minggu ini kami bisa bersekutu bersama Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan, dan sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu tercurah baru bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan sempurna yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan, penyertaan, kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan, Engkau yang sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan.
Buatlah kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada kami Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan supaya kami bisa melihat Engkau Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dalam Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-29. Firman Tuhan kali ini saya beri judul, Sanggupkah Allah melepaskan engkau? Saya ulangi sekali lagi, sanggupkah Allah melepaskan engkau? Demikian firman Tuhan, Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayat 29. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kesalahan, sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawanyalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku.
karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Sanggupkah Allah melepaskan engkau? Ini adalah satu pertanyaan, satu perkataan dari Raja Darius seperti yang terdapat di ayat 21. Darius bertanya kepada Daniel yang berada dalam gua singa, sanggupkah Allahmu melepaskan engkau? Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah ini saya bagi dalam empat hal, ya, 4 bagian. Yang pertama, Daniel orang yang saleh. Lalu orang-orang yang iri, raja yang gundah, dan Tuhan yang berdaulat. Yang pertama, Daniel orang yang saleh, orang-orang yang iri, raja yang gundah, dan Tuhan yang berdaulat. Daniel yang saleh. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4, kita lihat Daniel adalah orang yang saleh, orang yang takut Tuhan. Daniel sendiri adalah orang buangan, orang Yahudi yang berada di dalam pembuangan. Dan kita lihat Daniel adalah orang kepercayaan Raja Darius. Dia orang kepercayaan Raja Darius. Dia seorang pejabat tinggi yang mengkoordinir 120 wakil-wakil raja di seluruh kerajaan. Luar biasa. Walaupun dia seorang buangan, namun dia orang yang dipercaya oleh Raja Darius. Dia orang yang berprestasi. Dia orang yang setia kepada rajanya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat kisah Daniel di Daniel pasal 6 ini, jangan sampai kita keliru fokus. Jadi kisah dalam Daniel pasal 6 ini fokusnya bukan pada Daniel yang begitu luar biasa. Fokusnya bukan pada Daniel. Namun kita harus ketahui bahwa fokusnya adalah kepada Allah, kepada Tuhan yang bisa melakukan segala macam perkara, kepada Tuhan yang berdaulat dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Daniel, dan dia berdaulat dalam seluruh kehidupan kita. Itulah fokus dari Daniel pasal 6. Kita lihat Daniel, orang buangan yang berprestasi, orang buangan yang berintegritas, orang buangan yang jadi kepercayaan raja. Dan seperti yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana Daniel meskipun dia berstatus sebagai orang buangan, namun dia orang buangan yang tidak mengeluh. Dia orang buangan yang tidak menyalahkan keadaan. Dia orang buangan yang tidak menyalahkan situasi. Dia orang buangan yang fokus kepada Tuhan. Dia tahu ada rencana Tuhan meskipun dia berada di dalam pembuangan. Dia melakukan yang terbaik hingga dia dapat menjadi seorang pejabat tinggi. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menjadi orang yang sembarangan dan dia bisa dipilih menjadi seorang pejabat tinggi. Tidak mungkin, dia pasti menjalani hidupnya dengan disiplin, dengan luar biasa. Dan kalau kita lihat, Daniel orang buangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya merenung dan saya berpikir, saya juga sesungguhnya adalah orang buangan. Saya berada di Jakarta namun saya dilahirkan bukan di Jakarta. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Dimanapun kita tanda kutip dibuang Tuhan, apakah itu di kota yang bukan tempat kelahiran Bapak Ibu Saudara sekalian, dibuang Tuhan dalam arti ditempatkan Tuhan dimanapun, di tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian ditempatkan, jadilah orang buangan seperti Daniel. Dalam arti apa? Orang buangan yang takut akan Tuhan, orang buangan yang punya roh yang luar biasa. Dan meskipun kita berada dalam suatu keadaan mungkin yang tidak menguntungkan, yang tidak ideal, namun kalau kita tetap bergantung kepada Tuhan, maka sebagaimana Daniel, saya percaya kita dapat menjadi light in the world. Kita bisa memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kuncinya adalah pada ayat 4. Dikatakan di sini Daniel ini melebihi para pejabat tinggi karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi dia diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan bukan hanya berdasar kepada kekuatannya sendiri, bukan hanya berdasar pada hikmatnya sendiri, bukan hanya berdasar pada kepintarannya sendiri, namun roh itu, ya, roh Tuhan itu yang membuat ia berhikmat. Roh Tuhan itu yang membuat ia berbeda di antara pejabat yang lain. Dan roh Tuhan yang ada pada Daniel itu membuatnya spesial, lebih dibandingkan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita masing-masing tidak ada yang layak dibanggakan. Tidak ada yang bisa membuat kita menjadi light in the world. Kita adalah orang biasa yang sangat biasa, orang yang sangat lemah. Namun apabila ada roh Tuhan di dalam kita, maka roh Tuhan itu akan membuat kita berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hiduplah di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Daniel kita lihat setia bukan hanya kepada Tuhan, tapi dia setia kepada Raja Darius. Dia tahu wujud kesetiaan dia, wujud ketaatan dia kepada Tuhan. Itu diwujudkan dengan dia taat dan setia kepada otoritasnya, yaitu Raja Darius. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita ingin menjadi orang yang menjadi terang dimanapun kita ditempatkan, maka kita harus setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita harus taat kepada otoritas di mana kita ditempatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kalau Daniel dipromosikan Tuhan, maka kita juga bisa dipromosikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah Daniel, seorang yang saleh. Lalu di bagian kedua kita lihat, saya tulis di sini orang-orang yang iri, orang-orang yang iri. Daniel orang yang berbeda, Daniel orang yang luar biasa. Ternyata menimbulkan keirian dari orang-orang lain. Para pejabat dan wakil-wakil raja berusaha untuk menjebak Daniel. Ini biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, dari zaman dulu sampai sekarang. Hal tersebut tetap terjadi. Orang yang luar biasa. Ya, pasti ada sekumpulan orang atau beberapa orang yang dipakai iblis. Untuk apa? Untuk berusaha menjatuhkan orang tersebut. Bapak Ibu harus tahu bahwa ini adalah scheme dari iblis. Ini adalah rencana dari iblis. Iblis selalu tidak suka terhadap orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dia berusaha menjatuhkan orang tersebut. Dan kita lihat para manipulator, para orang-orang yang iri. Mereka datang kepada Raja Darius. Dan mereka juga memanipulasi Raja Darius. Sehingga Raja Darius mengeluarkan undang-undang bahwasanya semua orang dalam 30 hari ini harus menyembah kepada Raja Darius. Kalau kita lihat, Raja Darius tidak punya rencana untuk itu. Tapi itu betul-betul di-set up oleh orang-orang yang iri hati kepada Daniel. Para manipulator. Mereka memanipulasi Raja Darius dan undang-undang itu ditetapkan. Bahwa dalam 30 hari semua orang harus menyembah kepada raja. Yang menyembah kepada yang lain maka akan dimasukkan dalam gua singa. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah para manipulator. Orang-orang yang memanipulasi raja. Orang-orang yang memanipulasi sehingga keluar satu peraturan yang menjebak Daniel. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka bisa memanipulasi raja, tetapi mereka tidak bisa memanipulasi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, satu hal yang bisa mereka lakukan, mereka bisa manipulasi siapa saja, tapi satu hal yang mereka tidak bisa lakukan, mereka tidak bisa memanipulasi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, marilah kita jadi orang percaya yang tidak memanipulasi keadaan, tidak memanipulasi orang lain, dan tidak memanipulasi Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya,
Orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Orang yang tulus hatinya akan melihat Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang tulus hatinya akan melihat Tuhan bekerja. Orang yang tulus hatinya tidak akan berusaha mengangkat dirinya, tapi dia akan melihat bahwa Tuhan bekerja. Tuhan akan mengangkat dirinya. Kalau kita lihat, Yusuf suami Maria dikatakan sebagai orang yang benar, orang yang tulus hatinya. Pada saat ia bimbang untuk menikah dengan Maria, ternyata malaikat Tuhan tepat pada waktunya. Pada saat dia akan menceraikan Maria, malaikat Tuhan datang pada Yusuf di dalam mimpinya mengatakan, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Itulah orang-orang yang tulus hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang tulus hati yang selalu dijaga Tuhan, yang selalu dilindungi Tuhan. Dan orang-orang ini akan melihat, dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya melihat Allah bekerja di dalam kehidupannya. Orang tulus yang lain adalah Yusuf, anak Yakub. Meskipun dia sudah direka-reka kejahatan oleh saudara-saudaranya. Sampai sedemikian rupa dia menjadi budak dan lain sebagainya. Tapi karena dia hatinya baik, dia tulus, dia takut akan Tuhan, maka dia diangkat Tuhan. Dia diangkat Tuhan secara luar biasa. Itu orang yang tulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang tulus. Kalau kita lihat, apa yang dirancang oleh para manipulator ini sesungguhnya itulah pekerjaan iblis. Itulah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis adalah untuk menghancurkan kerajaan Allah. Tapi kita akan melihat bahwasanya kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah tidak tergoncangkan dan Allah kita adalah Allah pemenang. Tidak ada apapun yang bisa menghancurkan kerajaan surga. Dan di bagian ketiga, setelah bagian yang pertama Daniel yang saleh. Bagian yang kedua, orang-orang yang iri hati. Bagian yang ketiga, raja yang gundah. Darius memiliki hubungan yang baik dengan Daniel. Karena Daniel adalah anak buah yang setia kepadanya. Dan demi diketahui bahwa, ternyata aku sudah diperdaya oleh pejabat dan wakil-wakil raja. Maka Darius bersedih hati karena dia tahu undang-undang itu akan membuat Daniel harus masuk ke dalam gua singa. Darius gundah. Dan kalau kita lihat di ayat ke-15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Sangat sedih dia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Bahkan seorang raja yang begitu mengasihi Daniel dan dia berupaya sebisa mungkin, ada gak sih peluang untuk supaya Daniel tidak masuk ke dalam gua singa. Namun raja tersebut ternyata tidak bisa menolong Daniel. Raja tidak bisa menolong Daniel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Raja tidak bisa menolong Daniel. Dan dari sini kita harus sadar bahwasanya bahwa dalam suatu permasalahan maka yang bisa menolong kita adalah hanya Tuhan. Daniel tidak pernah bergantung kepada raja meskipun dia setia kepada raja. Kalau kita lihat, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat di ayat 11, maka ia langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia berdoa. Itu menunjukkan bahwa Daniel adalah orang yang tidak pernah bergantung kepada siapapun. Bahkan kepada raja dia tidak bergantung. Dia datang kepada Tuhan. Dia surrender, dia berserah kepada Tuhan. Meskipun dalam situasi yang mungkin saja dia bisa mungkin. Dia datang kepada raja untuk meminta satu dan lain hal sehingga dia dibebaskan. Tapi Daniel kalau kita lihat di ayat ke-11, dia langsung lari ke rumah dan berdoa. Saya rasa ini bukan hal yang dibuat-buat, bukan hal yang tapi ini adalah suatu kebiasaan dari Daniel. Dia 1 hari 3 kali berdoa. Dan demi didengar ada hal yang membahayakan dirinya. Memang itu adalah satu kebiasaan dia selalu datang kepada Tuhan. Dia langsung datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar dari Daniel dalam setiap masalah. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun. Jangan langsung datang kepada orang lain. Tapi datang terlebih dahulu kepada Tuhan.
Karena Tuhan hanya Dialah yang bisa menolong kita. Orang lain terbatas Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi kekuatan kita. Kekuatan kita sangat terbatas. Namun Tuhan tidak terbatas. Bahkan dikatakan di sini Raja Darius berusaha menolong Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Dan kita lihat di pagi-pagi sekali di ayat ke-20. Ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Raja datang ke gua singa dan dia bertanya kepada Daniel di ayat ke-21 yang berada di dalam gua singa. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ternyata ada suara dari dalam gua singa. Ya Raja, kekallah hidupmu. Ini menunjukkan pribadi Daniel yang luar biasa. Dia bisa saja penuh dengan kepahitan kepada raja tersebut. Kenapa raja membiarkan aku berada dalam penghukuman seperti ini? Tapi Daniel tidak pernah kepahitan karena hatinya tulus. Dia katakan, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Maka bersukacitalah raja. Oh, ternyata Allahnya Daniel sanggup melepaskan Daniel. Sehingga bagian yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi fokus dari Daniel pasal 6. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat betapa para manipulator tersebut berusaha merancangkan kejahatan kepada Daniel. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Meskipun sepertinya Tuhan itu diam pada saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, namun Tuhan bekerja Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga Daniel aman. Itu Tuhan yang bekerja. Dia pakai malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan Daniel saat itu. Dan sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Ternyata Daniel diselamatkan dan orang yang menjebak Daniel dikatakan di ayat ke-25, raja memberi perintah supaya orang-orang tersebut yang menuduh Daniel dilemparkan ke gua singa. Bukan hanya mereka, namun anak-anak dan istri-istri mereka. Wow. Iblis merancangkan yang jahat. Orang-orang merancangkan yang jahat. Daniel orang yang tidak bersalah, didakwa bersalah. Namun ternyata Tuhan bisa mereka-reka. Daniel bisa lepas. Dan orang-orang ini justru dia yang masuk ke dalam gua singa dan mereka semua mati. Tuhan kita berdaulat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dalam hidup ini. Hidup ini penuh ketidakpastian. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian dirugikan oleh orang lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian dalam satu keadaan yang dirasakan tidak adil. Namun jangan mencari keadilan dari manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berdaulat, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan itu tidak mati, Tuhan tidak tidur. Namun Tuhan berdaulat. Dia berkuasa, dia bekerja. Meskipun dalam situasi yang sepertinya Tuhan tidak bekerja. Namun dia bekerja Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bekerja. He is God of ordinary. Dia Tuhan yang bekerja dalam keseharian kita. Dalam suatu hal yang sepertinya biasa-biasa saja. Di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan bekerja. Sehingga kalau ada orang mengatakan apa kabar? Mungkin kita mengatakan luar biasa. Padahal keadaan kita saat itu biasa-biasa saja. Seharusnya tidak perlu kita mengatakan luar biasa. Apa kabar? Kita jawab biasa-biasa saja. Tapi biasa-biasa saja tidak menjadi indikasi bahwa Tuhan tidak luar biasa. Kita biasa-biasa saja tapi Tuhan luar biasa. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap merancang yang terbaik. Tuhan tetap bekerja. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat ke-26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya,
Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata lewat peristiwa yang sangat tragis, orang yang tidak bersalah ternyata dikatakan bersalah, didakwa bersalah, dihukum. Namun dia bisa lolos dari hukuman tersebut. Dan Tuhan bekerja secara luar biasa. Ayat ke-26 dikatakan, Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Darius buat pengumuman kepada semua orang di seluruh bumi. Dikatakan apa di sini? Bahwa harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wow. Dari peristiwa yang dialami satu orang, ternyata Tuhan mau pakai itu untuk membuat namanya dimuliakan di seluruh dunia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau taat dan setia dalam setiap keadaan kita yang kita hadapi, dalam setiap pergumulan kita, saya percaya nama Tuhan akan dimuliakan. Nama Tuhan akan dimuliakan. Berulang kali Tuhan menyatakan hal-hal seperti itu di dalam Alkitab. Kita bisa lihat bahwasanya Stefanus, seorang yang penuh roh, pada saat itu ia mati dirajam. Dia mati dirajam. Namun setelah dia mati dirajam, justru kita lihat dalam Kisah Para Rasul ayat 8. Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ketika Stefanus mati martir, ternyata hal tersebut membawa kemajuan bagi Injil. Para murid Tuhan tidak hanya berkumpul di Yerusalem, namun bisa menyebar ke seluruh bumi. Karena peristiwa yang dialami oleh Stefanus. Bapak Ibu Saudara sekali, itulah Tuhan kita. Dia bisa memakai segala hal untuk menjalankan rencananya. Apapun yang roh jahat buat untuk menghancurkan kerajaan Allah, Tuhanlah yang menang, dialah yang hidup. Dia bekerja, dia memerintah dan dia menyelamatkan. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah berdaulat. Allah berdaulat. Tuhan tidak diam, Tuhan tidak tidur. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Itu Tuhan. Keputusanku akan sampai, segala kehendakku akan kulaksanakan. Tidak ada yang bisa menggagalkan kehendak Tuhan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merancanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Itulah yang dipercaya oleh Daniel. Itulah yang dipercaya oleh Daniel. Sehingga Daniel bisa hidup dengan tenang. Karena dia surrender kepada Tuhan. Karena dia bergantung berserah kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, Tuhan itu berdaulat. Dan Tuhan punya rencana yang baik bagi ia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan adalah Tuhan. Meskipun keadaannya sepertinya kacau sekali. Kejahatan sepertinya berjaya. Kalau kita lihat saat ini pandemi sepertinya luar biasa. Lalu kita mungkin bertanya, di manakah Tuhan? Tapi Tuhan adalah Tuhan. Pasti Tuhan akan membuktikan bahwa ada satu hal yang memang Tuhan rancangkan. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa dan Tuhan bekerja secara misterius, secara ajaib. Tuhan bekerja secara misterius, secara ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin gak mengerti mengapa terjadi banyak hal dalam kehidupan saya yang saya tidak mengerti. Kita tidak perlu tahu Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang terjadi. Yang kita perlu tahu dan kita perlu percaya bahwa Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu punya rencana. Iblis berusaha menggagalkan namun tidak mungkin bisa digagalkan. Tuhan itu berdaulat. God is God. Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Kita lihat kisah Stefanus. Orang percaya berusaha dibunuh. Mereka pikir bahwasanya kalau orang percaya dibunuh maka habislah semua pekerjaan Tuhan. Enggak, ternyata Injil semakin disebarkan. Kita bisa lihat kisah Ruth. Pada saat Ruth balik ke Bethlehem, dia pikir mungkin hidupnya tidak ada masa depan. Namun ternyata dia bertemu dengan Boas. Dan lewat pertemuan antara Ruth dengan Boas,
Itu menjadi jalan bagi lahirnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Kita bisa lihat kisah Esther, di mana pada akhirnya Haman yang digantung, Mordekai itu dilepaskan, padahal Haman berusaha menjebak Mordekai. Bagaimana Tuhan bekerja? Ya, Tuhan bekerja. Orang benar yang berusaha dijebak namun Tuhan bekerja. Dilepaskan. Dan Haman yang menjebak Mordekai, dialah yang digantung. Dan kita bisa lihat Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berdosa, yang melayani, yang menyembuhkan banyak orang. Dia juga dipersalahkan. Kejadiannya mirip dengan apa yang terjadi di kisah Daniel. Dia dipersalahkan. Dia dianggap menghujat Allah. Lalu dia disalibkan. Mati, dikuburkan. Sampai pada titik ini, semua murid-muridnya percaya bahwasanya over. Selesai semuanya. Tuhan gagal. Petrus kecewa. Murid-murid yang lain bersembunyi. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka sebagai nelayan. Mereka pikir selesai semuanya. Tuhan tidak bekerja. Namun ternyata iblis juga berpikir bahwasanya mereka menang. Sang Mesias itu mati. Namun ternyata Yesus Kristus bangkit kembali. Dia bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dia naik ke surga. Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Betapa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Betapa Tuhan berdaulat. Kita bisa lihat pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Mungkin iblis berpikir bahwa itulah kemenangan gilang gemilang. Namun pada saat Yesus bangkit dari mati, itulah kemenangan yang gilang gemilang. Itulah kemenangan yang gilang gemilang dari Tuhan. Iblis sudah dikalahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nietzsche, seorang filsuf abad ke-19 pernah mengatakan, dia seorang ateis. Nietzsche mengatakan, God is dead. Tuhan sudah mati dan kita sudah membunuhnya. Tapi Tuhan kita tidak mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kita hidup, Tuhan kita berdaulat, God is working, Tuhan bekerja. Dalam segala hal Tuhan bekerja. Dan saya rindu bahwa kita semua mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Pada saat kita tetap setia dan kita percaya, maka kita mengalami Tuhan. Kalau kita gak mundur, kalau kita tidak berpaling daripada Tuhan, kalau kita tidak kecewa, kita akan mengalami Tuhan. Petrus sendiri mengatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Dikatakan oleh Petrus, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus menulis dalam 2 Petrus. Tulisan Petrus dia katakan bahwa ia tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi kami ini loh, kata Petrus, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus adalah saksi mata dari kebesaran Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan, melayani bersama mereka, Yesus disalibkan, mati, dan Petrus kecewa, namun Petrus melihat Yesus bangkit dan naik ke sorga. Petrus adalah saksi mata, melihat sendiri. Tuhan yang menjadi manusia, Yesus Kristus, Petrus melihat sendiri. Petrus melihat Yesus yang bangkit. Petrus saksi mata dan dia diubahkan Tuhan. Dari sebelumnya dia meragukan Tuhan. Dari sebelumnya dia menyangkal Tuhan. Tapi dia melihat sendiri. Dan dia pada akhirnya mau berani mati buat Tuhan. Itulah Petrus. Kami saksi. Petrus tidak mungkin berani mati untuk isapan jempol. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini membuktikan iman Petrus. Betul Petrus melihat sendiri Yesus naik ke surga. Tidak mungkin seseorang mau mati karena dongeng isapan jempol yang mereka tidak percaya. Petrus yang dulu kecewa meninggalkan Tuhan. Tapi Petrus yang sudah melihat dan mengalami bahwa benar Tuhan berdaulat. Bahwa benar Tuhan bekerja. Bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Maka Petrus mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan.
dia sudah mengalahkan musuh. Berilah hidupmu kepada Tuhan. Berilah hidupmu kepada Yesus. Maka Tuhan akan pakai hidupmu secara luar biasa. Ketahuilah bahwa Tuhan juga bekerja bukan hanya bagi engkau saat ini. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia terus berusaha menjangkau engkau. Dia terus bekerja buat keselamatanmu. Dan Tuhan juga bekerja bagi keluargamu. Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara sekalian. God is working. Dan pada akhirnya kita akan semua memuliakan Tuhan. Jadi jawaban dari pertanyaan judul khotbah pada hari ini. Sanggupkah Allah melepaskan engkau? Dia sanggup melepaskan engkau, membebaskan engkau, menyelamatkan engkau, dan membuat hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada kami pada hari ini. Tuhan kiranya Engkau jamah setiap hati Tuhan yang mendengar firman-Mu. Jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Dan mereka menyadari bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak diam, Tuhan tidak tidur, namun Tuhan bekerja untuk kebaikan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, namun Roh Kudus Engkau yang terus bekerja dalam setiap kehidupan umat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan beri karunia Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Amin, amin, Puji Tuhan sampai pada akhir ibadah kita pada hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah dan siapkan hatimu, buka hatimu dan menerima berkat Tuhan. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan telah berbicara kepada kami, Roh Kudus menuntun kami, bahkan menginsyafkan kami dan mengajarkan kami tentang apa yang Tuhan inginkan, tentang hal-hal yang benar, dan telah menghiburkan dan menguatkan kami. Terima kasih, terima kasih. Sebelum kami pulang, mari Tuhan memberkati kami satu persatu. Biarlah setiap kami bersama keluarga kami terus-menerus dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, terima kasih.
Mari saudara-saudara, buka hatimu dan buka kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan, berkat dari surga, berkat dari Tuhan sepenuhnya, seutuhnya kau terima. Sebab Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Sebab itu sekarang pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan pastikanlah engkau menerima berkat-berkat Allah, yaitu berkat Allah Bapa, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus mulai hari ini dan dalam seluruh perjalananmu, di mana Tuhan akan memakai hidupmu menjadi terang bagi sesamamu dan bagi dunia ini sampai kesudahannya. Haleluya. Semua yang menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya.